Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Febri. Aku Erin Nur Oktaviani. Kami dari kelas pajak 20A ingin menjelaskan mengenai Hubungan istimewa dalam perpajakan Indonesia. simak yuk penjelasannya. Yang pertama, ada pengertian. Pengertian hubungan istimewa adalah hubungan antara wajib pajak dengan pihak yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang PPH atau Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang PPN. Dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang PPH, hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling banyak 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Atau yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping 1 derajat. Kemudian, dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang PPN, hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dianggap ada apabila yang pertama, pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir, atau yang kedua, pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama, baik langsung maupun tidak langsung, atau yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan atau kesamping 1 derajat. Seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai pengertian hubungan istimewa, nah sekarang contohnya itu apa sih hubungan istimewa? Nah, yang pertama nih ada hubungan istimewa penyertaannya secara langsung, yang mana PTA ini memiliki modal 50% PTB atau 50% sahamnya dari PTB. Nah, hubungan istimewa ini terbentuk karena kepemilikan sahamnya itu lebih dari 25%. Nah, selanjutnya yang kedua ada hubungan istimewa penyertaan secara tidak langsung. Yang mana tadi PTA telah memiliki modal 50% di PTB atau sahamnya PTB itu 50% yang milik PTA. Nah, jika PTB ini memiliki saham PTC, nah maka secara tidak langsung PTA ikut mempunyai saham sebesar 25% juga nih punya PTC. Nah, hubungan istimewa ini tuh terbentuk karena kepemilikan lebih dari 25%. Jadi antara PTA, PTB, dan PTC ini memiliki hubungan istimewa. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hubungan istimewa penguasaan melalui manajemen, yang mana jika Tuan A ini adalah seorang direktur di PTB, kalau direktur PTB berarti terus dia juga direktur di PTC, maka di sini akan ada hubungan istimewa antara PTA, PTB, dan PTC yang terbentuk karena penguasaan dan kepemilikan lebih dari 25%. Selanjutnya ada hubungan keluarga sedarah atau semenda. Nah, di sini nih PTA antara PTA dan PTB. Nah, yang mana jika PTA dimiliki oleh seorang Bapak A atau Tuan A memiliki anak si B, nah maka antara PTA dan PTB ini adanya hubungan keluarga atau saudara atau semenda. Jadi jika perusahaan A dimiliki oleh ayahnya dan perusahaan B atau PTB ini dimiliki oleh anaknya, itu akan terjadi hubungan istimewa antara hubungan keluarga. Baik, yang selanjutnya ada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 PMK 03 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement. Nah, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau unsang principle adalah
Prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang punya hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembandingnya. Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang digunakan untuk pengujian material atas permohonan advance pricing agreement diterapkan untuk menentukan harga transfer atau transfer pricing dengan harga yang wajar. Kemudian selanjutnya diatur dalam pasal 8 ayat 2, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ini diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan kondisi indikator harga transaksi independen yang sebanding. Jadi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 wajib dilakukan pertama berdasarkan keadaan yang sebenarnya, kemudian pada saat penentuan harga transfer dan atau terjadinya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan yang ketiga itu sesuai dengan tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Oke, selanjutnya ada transfer pricing. Transfer pricing itu apa sih? Jadi, transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, transfer pricing juga bisa diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satu usaha individu pada perseroan multisatuan atau transaksi yang terjadi di antara mereka. Setelah kita mengetahui pengertian dari transfer pricing, sekarang kita membahas tentang metode transfer pricing. Yang pertama ada CUP atau Comparable and Control Price yang terdapat pada pasal 11 ayat 9 per 43 PJ 2010 STTD per 32 PJ 2011. Nah, metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau Comparable and Control Price ini adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Nah, kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ini tuh yang pertama ada barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dan kondisi yang sebanding atau kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. Selanjutnya, metode yang kedua ada CPM atau Cost Plus Method yang terdapat dalam pasal 11 ayat 11 per 43 PJ 2010 yang STTD per 32 PJ 2011. Jadi, metode biaya plus atau Cost Plus Method adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperlukan perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, kondisi yang tepat nih untuk menerapkan metode biaya plus atau cost plus method itu yang pertama ada barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua ada terdapat kontrak atau perjanjian penggunaan fasilitas bersama atau joint facility agreement atau kontrak jual beli jangka panjang long term buy and supply agreement terus antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau yang terakhir bentuk transaksi adalah penyediaan jasa. Nah, yang ketiga ada RPM atau Resale Price Method yang terdapat pada pasal 11
ayat 10 per 32 PJ 2010 STTD per 32 PJ 2011, yang mana metode harga penjualan kembali atau resale price method atau RPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali yang dilakukan dalam kondisi wajar. Nah, kondisi yang tepat nih untuk menerapkan metode harga penjualan kembali itu yang pertama, tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil fungsi meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan ini adalah berbeda. Nah, yang kedua ada pihak penjual atau reseller tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, selanjutnya yang keempat ada TNMM atau Transactional Net Margin. Nah, ini terdapat pada pasal 11 ayat 13 per 43 PJ 2010 STTD per 32 PJ 2011. Nah, metode laba bersih transaksional atau Transactional Net Margin Method atau bisa disingkat TNMM, ini adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentasi laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Nah, kondisi yang tepat untuk menerapkan metode laba bersih transaksional ini antara lain yang pertama ada salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa ini melakukan kontribusi yang khusus atau salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain. Nah, yang kelima ada PSM atau Profit Split Method. Nah, ini terdapat pada pasal 11 ayat 12 per 43 PJ 2010 STTD per 32 PJ 2011. Nah, metode pembagian laba atau Profit Split Method adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan antara transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima oleh ekonomi yang memberikan perkiraan laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Nah, dengan menggunakan metode kontribusi ini atau metode sisa pembagian laba atau Residual Profit Split Method, nah, metode pembagian laba atau Profit Split Method ini tuh secara khusus hanya diterapkan pada kondisi yang pertama, transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini sangat terkait satu sama lain sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah. Nah, selanjutnya terdapat barang-barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat. Selanjutnya adalah pemeriksaan transfer pricing. Nah, sebelum masuk ke tahap-tahapannya, di sini saya akan memberitahukan pengertian dari pemeriksaan itu sendiri. Jadi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang terakhir adalah tahapan untuk pemeriksaan transfer pricing. Tahapannya itu dibagi menjadi 3, yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga itu pelaporan. Untuk persiapan, dalam melaksanakan transfer pricing,
Tahapan yang dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan pajak seharusnya mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak terkait hubungan istimewa dengan lawan transaksinya. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan, yang pertama itu harus menentukan karakteristik usaha wajib pajaknya. Yang kedua, memilih metode transfer pricing yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi. Yang ketiga, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kemudian yang terakhir ada pelaporan. Tahapan pelaporan ini pemeriksaan transfer pricing dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Baik, yang terakhir ada satu kutipan dari Joshua Ronen dan Josh McKinney bahwa sistem penetapan harga transfer harus memenuhi 3 tujuan, yaitu evaluasi kinerja yang akurat, keselarasan tujuan, dan pelestarian otonomi divisi. Sekian presentasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.